Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana ala siratihil mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid As-Sofia yang insya Allah diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin.
dan insya Allah kita dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang mulia. Dan pribadi yang mulia menurut pandangan Allah itulah mereka yang menyandang status muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah dialah orang yang paling bertakwa. Karena itu cita-citakanlah kita sambil berusaha dan berdoa untuk masuk golongan orang-orang muttaqin. Hadirin rahimakumullah, kondisi umat Islam hari ini ditentukan oleh peran dan kontribusi kaum muslimin di masa lampau. Demikian juga kondisi umat Islam di masa depan itu tergantung dari peran dan kontribusi kita sebagai kaum muslimin hari ini, saat ini, zaman kini. Sebagai contoh, kita bersyukur kepada Allah bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam mayoritas di dunia. Negara-negara lain tidak ada yang sekian ratus juta, lebih dari 200 juta orang yang menganut Islam. Dan ternyata para hadirin, para jamaah, mayoritas atau kemayoritasan ini tidak diperoleh dengan gratis, tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma, tidak bisa diperoleh dengan tanpa ongkos. Tapi ini berkat perjuangan yang susah payah dengan usaha yang sungguh-sungguh dari para pendakwah di masa lampau, para ulama, para penyebar Islam, dan para ustadz, para guru, termasuk di dalamnya para pengusaha yang ingin berkontribusi untuk kemajuan Islam di masa depan pada waktu itu. Karena itu, kita pun masing-masing kita diminta untuk kontribusi dan perannya untuk kebangkitan Islam di masa depan. Hadirin para jamaah mungkin pernah mendengar ada satu hasil penelitian di Amerika, dan saya yakin hadirin sudah pernah mendengar dan membaca bahwa 70 tahun yang akan datang kaum muslimin di dunia, bukan hanya di Indonesia, akan menjadi penduduk mayoritas, insya Allah dan subhanallah. Karena memang kaum non muslim di dunia, di negara lain, di negara barat kah, atau di negara-negara yang non muslim, itu pada umumnya sudah rusak moralnya. Tidak lagi mengenal yang disebut dengan lembaga pernikahan. Sehingga muncullah yang disebut dengan LGBT. Mereka banyak yang tidak menikah, laki-laki dan wanita, padahal mereka sudah waktunya menikah, tapi mereka telah melakukan hidup melajang. Karena mereka berpikir berkeluarga itu merepotkan, terlalu banyak menyita waktu. Akhirnya mereka banyak yang hidup melajang, sehingga permasalahan kependudukan di negara-negara maju itu seluruhnya bermasalah. Jadi masalah demografi di negara-negara modern atau negara-negara maju itu memiliki masalah yang sangat besar. Kenapa? Makin lama angka kematian makin bertambah, sementara angka kelahiran tidak muncul atau tidak bertambah signifikan. Inilah yang menyebabkan kaum-kaum non-muslim di mana-mana di negara maju makin lama makin menyusut. Ini bisa menjadi peluang yang hebat bagi kaum muslimin untuk merebut kemayoritasan itu, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu para hadirin, bagaimana caranya kita merebut kebangkitan kembali setelah kita pada abad 8, 9, 10, bahkan pada abad ke-7 di masa Nabi setelah hijrah ke Madinah, itu kita harus rebut kembali kemajuan dan kebangkitan itu kembali. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan. Pertama, raih kembali supremasi ilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman harus cerdas, harus pandai, harus merebut kembali supremasi ilmu pengetahuan yang dulu diperoleh oleh kaum muslimin, sehingga kemudian direbut kembali oleh orang-orang non-muslim sampai sekarang. Allah pasti dan akan mengangkat orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang beriman yang bagaimana kata Allah? Orang-orang yang beriman dan diberinya ilmu pengetahuan.
Lalu pertanyaan muncul, siapa sih yang diberi ilmu pengetahuan itu? Mereka yang mau mencari ilmu, mau meningkatkan kapasitas intelektualnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pasti Allah akan dan telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, kata Allah, dan orang-orang yang diberinya ilmu pengetahuan beberapa derajat perbedaannya dengan orang-orang yang tidak diberi ilmu. Karena itu jangan pernah kita punya anak, punya keturunan tidak sekolah, tidak berpendidikan. Raih terus, jangan kalah oleh negara Israel, yang kecil negara itu, tapi mayoritas penduduknya sudah bergelar doktor, sudah mencapai orang-orang yang disebut inteleknya. Karena itu mereka menjadi negara walaupun kecil tapi seperti menguasai dunia. Oleh karena itu kita sebagai umat atau kaum muslimin wajib kembali mengambil peran untuk menancapkan kembali tiang-tiang ilmu di berbagai tempat. Supaya Islam menjadi bersinar di dunia karena kita semuanya orang cerdas, orang pandai, dan orang memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, cara meraih kembali kebangkitan supaya kita memiliki peran, perbesar persamaan, perkecil perbedaan. Karena yang namanya perbedaan itu mungkin tidak pernah akan hilang di dunia ini. Karena itu perbedaan-perbedaan kecil yang akan memantik perpecahan dan permusuhan itu sebaiknya diredam, kita besarkan saja persamaan yang ada dalam tubuh kaum muslimin. Seperti masalah khilafiyah misalnya, itu rasa-rasanya dari dulu seperti sulit untuk dipecahkan. Jalan terbaik itu adalah kembali kepada dalil masing-masing. Kalau ada dalilnya silahkan diamalkan, kalau tidak ada dalilnya itulah itu yang disebut dengan bid'ah. Itu yang perlu kita besarkan, yakni persamaannya dan perkecil perbedaannya. Yang ketiga, ubah pola pikir. Pola pikir yang bagaimana yang harus diubah? Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 70 Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita sedang hidup di dunia, maka jangan lupakan dunia. Karena itu ibadah harus betul-betul tekun dan disiplin, tapi jangan melupakan dunia. Kenapa? Kalau kita melupakan dunia, nanti timbul kembali peristiwa abad pertengahan kaum muslimin, di mana kaum muslim sudah melupakan dunia, sehingga mereka memiliki dalil ad-dunya jifaun wa talibuha kilabun, katanya. Dunia itu adalah bangkai, yang mencari bangkai itu adalah anjing, katanya. Atau ada dalil yang lain, ad-dunya sijul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, dalil ini adalah dalil semacam frustasi dan kekecewaan kepada kaum muslimin yang waktu itu sudah lelah menghadapi kehidupan dunia. Akibatnya apa? Kalau kita melupakan dunia, maka satu persatu wilayah-wilayah kaum muslimin akan dicaplok oleh kaum penjajah atau kaum kolonialis. Libya dicaplok oleh Perancis, ya, Sudan oleh Perancis, negara lain oleh Italia, kemudian juga ya, Malaysia oleh Inggris, dan kita juga oleh Belanda sekian ratus tahun. Itu yang mengakibatkan karena kita menjadi orang-orang yang pola pikirnya tidak mementingkan dunia. Padahal dua-duanya adalah ladang amal. Kita membangun dunia ini adalah untuk investasi masuk ke akhirat supaya aman dan selamat. Karena itu ibadahnya diperkuat, juga jangan lupakan dunia. Dan yang berikutnya adalah sikap mental kita sebagai kaum muslimin yang negatif harus dijauhi sejauh-jauhnya. Apa itu? Sikap mental malas, ya. Anak muda sekarang menyebutnya mager, ya, malas bergerak, tidak mau berusaha, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu biang kemunduran, ya. Sikap apa lagi yang akan menyebabkan kemunduran dan tidak akan membangkitkan kaum muslimin di masa depan? Sikap feodal. Sikap feodal itu asalnya muncul pada kaum ningrat, kaum aristokrat, kaum bangsawan. Mereka ingin kita ini kalau datang itu sujud, setengah sujud, jalan pun seperti ngesot begitu. Itu di zaman sekarang pun banyak yang terkena penyakit feodal.
orang yang kaya, bisa muncul sifat feodal, ingin dipentingkan, ingin didewakan, mungkin dikultuskan. Orang yang punya ilmunya banyak, mungkin juga muncul sikap feodal, ingin didewakan, ingin dikultuskan, ingin dipentingkan. Dalam bahasa Sunda, ingin disebut pang akangna, pang eceuna kalau wanita. Nah, ini adalah sifat-sifat yang perlu dijauhi karena adalah bibit kemunduran, sikap feodal. Kemudian juga yang berikutnya jangan lupakan muamalah. Ya. Membangun ekonomi itu adalah muamalah. Membangun suasana politik yang dinamis dan islami juga itu jangan dilupakan. Membangun kaum muslimin jangan pernah lupakan jangan hanya membangun masjid, tapi membangun juga pasar. Pasar yang di situ terjadi transaksi ekonomi Islam yang satu dengan yang lain bertransaksi secara halal dan al-falah, merebut kemenangan di dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kaum muslimin di masa depan menjadi kaum muslimin yang berkah, yang aman dan bersinar di tengah dunia. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.